kesempatan ini Ibu mau mengenalkan instrumen-instrumen yang ada di laboratorium. Yang pertama yang sudah kita pelajari kemarin ya, ini ada mikroskop yang binokuler ya. Kemudian berikutnya ini adalah rotator yang digunakan hanya untuk membantu gerak saja, jadi geraknya memutar. Yang berikutnya adalah sentrifuge mikro. Nah, sentrifuge mikro ini dipergunakan untuk pemeriksaan hematokrit atau HCT. Jadi karena tabungnya kecil maka perlu tempat juga yang kecil. Nah, yang berikutnya adalah sentrifuge universal. Ini banyak digunakan untuk beberapa hal, bisa untuk mendapatkan serum, kemudian untuk mendapatkan peralatan untuk pemeriksaan sedimen urin. Nah, bentuknya seperti ini. Dia mempunyai beberapa lubang untuk menaruh sampelnya. Ukurannya besar ya. Ini sebenarnya fungsinya sama, makro mikro, tapi peruntukannya aja yang berbeda. Selanjutnya adalah alat kimia yang kita punya adalah spektrofotometer. Spektrofotometer ini adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan kimia darah. Nah, yang selanjutnya ini adalah namanya Rackweister-Green. Ini adalah salah satu alat pendukung untuk pemeriksaan laju endap darah. Nah, ini alat pendukung saja. Sebenarnya alat yang digunakan adalah pipet Weister-Green. Nah, berikutnya instrumen yang mau kita kenalkan adalah ini. Ini namanya adalah Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini terdiri dari beberapa volume ukuran. Kemudian yang selanjutnya adalah ini gelas kimia atau beker gelas. Nah, seperti ini. Ini juga dia terdiri dari beberapa ukuran. Ini yang 100 ml. Nah, yang ini ada yang volume 600 ml. Berikutnya adalah nih gelas ukur. Gelas ukur sama berbahan dasar dari gelas, dia juga mempunyai bervariasi ukuran dari mulai 10 ml, 25 ml sampai volume 100 ml. Oke, yang selanjutnya ini adalah cawan Petri. Di dalamnya terdapat gelas arloji. Ini bisa difungsikan untuk menimbang suatu zat atau bahan yang bersifat padat. Bisa serbuk, bisa kristal. Nah, kalau ini seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ini adalah salah satu tempat untuk media penanaman bakteri atau penanaman kuman. Nah, ini alatnya. Oke. Selanjutnya adalah nih. Ini adalah urinometer. Dia untuk mengetahui berat jenis urin. Nah, ini seperti ini, ada volume skalanya. Selanjutnya ini adalah filler atau pushball. Nah, ini adalah alat yang wajib dipasangkan dengan pipet. Dia fungsinya adalah memvakum, jadi harus dipasangkan dengan pipet seperti ini. Nah, biasanya dia untuk menghisap larutan atau cairan. Berikutnya ini adalah kertas pH untuk mengetahui pH bersifat asam atau basa. Selanjutnya ini adalah pipet volume atau pipet gondok dengan volume 5 ml. Selanjutnya pipet ukur. Pipet ukur ini sama juga dengan pipet gondok, terdiri dari beberapa volume. Yang ini Ibu tunjukkan adalah volume 10 ml. Dan ini adalah pipet Weister-Green. Pipet Weister-Green ini difungsikan untuk mengetahui atau untuk memeriksa laju endap darah. Nah, ini harus untuk proses pengerjaannya ini harus ditaruh di yang tadi namanya Rackweister-Green. Selanjutnya ini adalah namanya ose jarum. Ose ada dua macam, ose jarum dan ose bulat. Ini adalah alat yang digunakan untuk menanam atau menginokulasi kuman bakteri. Selanjutnya ini adalah tabung mikrokapiler. Nah,
ini ukurannya sangat kecil. Ini dalam satu cup ini terdiri dari 100 biji. Ini digunakan untuk pemeriksaan hematokrit. Nah, alatnya tadi yang untuk membantu pemeriksaan tersebut adalah centrifuge mikro yang ukurannya kecil tadi. Selanjutnya, ini adalah cup urin untuk menaruh sampel urin. Ini cup untuk menaruh sampel feses. Dua-duanya harus mempunyai tutup, harus tertutup. Ini adalah tourniquet yang digunakan untuk pengambilan darah. Dan ini adalah blood lancet atau jarum yang digunakan untuk sampling darah kapiler. Selanjutnya, untuk penampung sampel kita mempunyai dua. Yang pertama tutup kuning, ini tanpa antikoagulan atau tidak ada anti pembekuan darah, zat anti pembekuan darah. Dan ini adalah tabung EDTA. Ini berisi zat yang digunakan untuk membantu menghambat terjadinya pembekuan darah. Selanjutnya, ini cover glass berbahan kaca, ukurannya kecil, dan ini objek glass. Ya, biasanya ini untuk tempat sampel atau menaruh sampel atau membuat slide. Nah, ini adalah alat pendukungnya untuk membuat sediaan tersebut, namanya cover glass. Ukurannya kecil. Oke, yang selanjutnya adalah ini. Ini adalah rak tabung. Rak tabung yang berbahan dasar kayu, dan ini adalah penjepit kayu. Nah, ini rak tabung, dan ini adalah tabung centrifuge. Ini tabung reaksi. Ini sama, cuman tabung centrifuge ini bagian ujung agak meruncing. Biasanya ini untuk menaruh sampel. Kalau kita mau mendapatkan sedimen urin, biasanya kita taruh dulu di sini, baru di centrifuge, di makro centrifuge. Yang ini adalah micropipette yang digunakan untuk mengambil volume dalam ukuran biasanya di bawah volume 1000 mikro atau 1 mili ke bawah. Nah, dia tidak bisa bekerja sendiri. Nah, ini harus dipasangkan dengan yang namanya untuk volume 100 mili ke atas menggunakan blue tip, dan yang volume kecil lagi di bawahnya menggunakan yellow tip. Caranya seperti ini, dipasangkan dengan yellow tip. Nah, dan ini adalah rak pengecatan. Ini rak pengecatan, jadi untuk tujuan mengetahui adanya bakteri dalam slide atau sediaan yang kita buat. Biasanya untuk mempermudah kita melakukan pengecatan dulu. Selanjutnya, ini adalah squid ukuran 3 mili. Bagian-bagian dari mikroskop yang pertama adalah lensa okuler, kemudian turun. Di sini adalah lensa objektif, ada besaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Nah, untuk tempat lensa objektif adalah revolver. Kemudian turun ke bawah, ini adalah pegangannya, pegangan mikroskop. Kemudian ke bawahnya ada ini makrometer, yang ukuran besar ini makrometer, digunakan untuk mencari objek secara kasar. Kemudian yang sebelahnya adalah mikrometer untuk memperjelas objek. Dan kemudian bawah ini adalah meja sediaan. Paling bawah adalah diafragma, ini untuk memperkecil atau memperbesar cahaya yang masuk. Dan ini bawah bagian kaki. Nah, dan untuk membawa mikroskop dengan benar adalah seperti ini. Satu tangan di bawah dan satu tangan di leher mikroskop seperti ini. Hari ini kita akan belajar cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, mikroskop menggunakan arus listrik, jadi harus kita sambungkan dengan arus listrik.
Kedua, kita nyalakan tombol on yang berada di samping bawah. Kemudian untuk mencari objek, pertama harus kita gunakan besaran 10, lensa objek pada besaran 10, kemudian slide atau sediaan yang kita periksa kita taruh pada meja sediaan. Kemudian kita fokuskan di atas lensa. Untuk langkah pertama, untuk menemukan objek, kita harus menggunakan yang makrometer dahulu. Untuk besaran 10, kita tutup penuh. Diafragma tutup. Setelah menemukan objek pada besaran 10, kita akan pindah di besaran 40. Untuk memutar lensa objek, harus kita putar lalu bunyi klik. Untuk besaran 40, karena sudah melewati besaran 10, kita cukup menggunakan mikrometer untuk memperjelas objek atau bayangan benda. Kemudian untuk tujuan tertentu, untuk contohnya menghitung jenis-jenis sel darah putih, untuk mengetahui morfologinya, jenis-jenisnya, kita menggunakan objek besaran 100 kali. Pada besaran 100 kali, kita harus menggunakan oil imersi atau minyak imersi seperti ini. Kita taruh di objeknya atau di sediaannya. 1 tetes di sini. Penggunaan oil imersi pada besaran 100 kali adalah bertujuan untuk mengurangi pembiasan cahaya. Karena otomatis pada besaran 100 itu ukurannya lebih besar, maka punya kecenderungan untuk membias karena lebih dekat. Jadi wajib menggunakan oil imersi untuk mengurangi pembiasan cahaya. Pada besaran 100 kali, diafragma wajib kita buka penuh. Setelah selesai penggunaan, untuk menjaga alat supaya bisa dipakai dalam jangka panjang dan juga dipakai secara optimal, wajib dibersihkan menggunakan silol atau alkohol pada lensa-lensa objektif. Sudah selesai, sampel atau preparatnya kita ambil, lensanya kita tutup penuh. Kemudian tombol off pada bagian bawah kita matikan. Setelah itu cabut sambungan listrik, lalu kita simpan mikroskop.